You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Sudah berdoa kah? Belum, Ibu. Ibu minta satu orang pimpin doa. Ya, Saya, Ibu. Tin, silakan. Berdiri semua kan? Berdiri semua. Oleh berdiri. Ya, Bunda. Teman-teman dan ibu, mari rasakan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa Nama Bapa, Putra dan Terus. Amin. sama-sama. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa, Putra dan Terus. Amin. Terima kasih, Tin. Ibu sama-sama. Ada yang tidak hadir kah? Hadir Hadir semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pertahankan ya. Ya, Ibu. Kelas supaya tidak ketinggalan materi. Oke. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu menyampaikan kesepakatan kelas dulu. Saat Ibu mengajar, kalian wajib mendengarkan penjelasan Ibu ya. Iya, Tidak Ibu. boleh ganggu temannya di samping itu. Ya, Ibu. Terus yang ketiga, kalau kalian ingin bertanya atau menjawab, wajib mengangkat tangan, oke? Iya, Ibu. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah didongengkan cerita oleh orang tuanya atau kakek neneknya? Saya, Ibu. Oke. Acil pernah? Ya, Ibu. Pernah didongengkan cerita oleh Pernah, Ibu. Oke, benar. Pastinya semua anak-anak itu pernah didongengkan cerita oleh orang tuanya, toh? Ya, Ibu. Menurut kira-kira cerita apa yang masih kalian ingat? Angkat tangan. Kalau jawab. Saya, Ibu. Alfa, Cerita Maling Bunda. cerita maling kundan. Ada yang lain? Tin? Ibu. Si Pondi, Ibu. Si Pondi? Iya, Ibu. Olive? Cerita apa, Olive? Misi. Putih Mese, jadi Mese. Oh, Putih Misi, oke. Iya, Ibu. Jawaban dari anak-anak kita didengar semua. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, pertanyaan Ibu itu tadi anak-anak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada dalam cerita rakyat. Terus yang kedua anak-anak, kalian dapat menceritakan kembali cerita rakyat yang Ibu ceritakan sebentar ya. Terus yang ketiga anak-anak, kalian dapat menyimpulkan nilai moral dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari dari cerita rakyat sebentar ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, topik pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu menceritakan kembali cerita rakyat. Topiknya apa tadi? Menceritakan kembali cerita rakyat. Ya, ini adalah topik yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Ibu. Oke. Baik anak-anak, cerita rakyat itu adalah cerita yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, dan biasanya itu anak-anak cerita rakyat itu diceritakan secara turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, pada zaman dahulu anak-anak cerita rakyat ini biasanya diceritakan oleh orang tua atau kakek neneknya pada anak atau cucunya secara lisan. Secara apa tadi? Secara lisan. Baik. Biasanya anak-anak cerita rakyat ini mengandung pesan untuk kita yang mendengarkannya atau membaca
Oke, yang berikut itu unsur intrinsik cerita rakyat. Nah, di dalam cerita itu mengandung unsur intrinsiknya. Yang pertama itu anak-anak ada tema. Nah, tema ini adalah gagasan utama atau ide pokok yang ada dalam sebuah cerita rakyat. Nah, tema ini biasanya anak-anak sebuah masalah yang ada atau terkandung dalam sebuah cerita rakyat. Oke, paham? Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Oke. Ada yang tahu apa itu tokoh? Ya, Olive? Orang yang ada dalam cerita. Oke, orang yang ada di dalam sebuah cerita. Tepuk tangan untuk Kakak Olive. Benar sekali ya, apa yang disampaikan oleh Kakak Olive. Jadi, tokoh itu adalah pelaku atau orang yang ada dalam sebuah cerita. Nah, kalau penokohan itu beda lagi. Nah, penokohan itu adalah sifat atau karakter dari tokoh atau pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Sampai sini sudah paham? Sudah. Oke, nah siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu tokoh dan penokohan? Saya Ya, Alka. tokoh adalah orang yang ada dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah karakteristik dari tokoh tersebut atau orang yang berada dalam cerita. Oke, benar sekali. Yang ketiga itu anak-anak alur. Nah, alur ini anak-anak rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita rakyat. Ya, paham? Paham. Yang keempat itu adalah latar. Latar itu anak-anak keterangan tentang waktu, terus suasana, dan tempat dalam sebuah cerita rakyat. Ada yang bisa ulang untuk latar? Ya, Abi? Ya, itu tadi yang ada di dalam latar itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Oke, benar sekali. Benar sekali. Yang terakhir itu anak-anak ada amanat. Nah, amanat yang dimaksud ini anak-anak adalah pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita yang kita dengar atau yang kita bacakan. Ya, ngerti? Nanti Kita lanjut ya. yang Nah, sekarang kita bacakan cerita. Ibu minta satu orang untuk nyalakan proyektor. Bisa? Hai anak-anak, ibu ada sebuah cerita judulnya itu Maling Kunda. Ibu minta satu orang untuk membacakan cerita di dalam. Saya ibu. Dan Olive. Maling Kunda. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya bernama Maling Kunda di sebuah kampung nelayan dan daerah Sumatera. Mereka hidup sederhana. Ibu Maling bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maling adalah anak yang rajin dan taat. Ia sering membantu ibunya. Ketika di pasar, Maling meminta izin kepada ibunya untuk merantau agar dapat mengubah nasib mereka. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Maling pun berlayar bersama sebuah kapal dagang. Bertahun-tahun berlalu tanpa kabar. Suatu hari, sebuah kapal besar dan mewah berlabuh di kampung itu. Orang-orang mengatakan bahwa pemilik kapal tersebut adalah saudagar kaya. Ibu Maling mendengar bahwa saudagar itu adalah anaknya. Dengan penuh harapan, ia datang ke pelabuhan. Ketika melihat Maling turun dari kapal dengan pakaian merah, ia langsung memeluknya. Namun, Maling merasa malu. Ia takut istrinya tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Dengan kesal, ia berkata bahwa perempuan tua itu bukan dirinya. Hati sang ibu sangat hancur. Ia menangis dan berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin kencang dan badai bersahabatan. Kapal Maling hancur di terjal orang. Maling dilempar ke pantai dan perlahan tubuhnya berubah menjadi batu. Mohon maaf, batu itu masih dapat dilihat hingga sekarang. Oke, terima kasih Olive. Ya dulu. Anak-anak, sekarang ibu minta siapa yang bisa menceritakan kembali cerita yang dibacakan oleh Olive tadi? Menceritakan sesuai kemampuan kalian juga. Saya ibu. Ya, silakan maju. Asla. Bu, saya akan ceritakan kembali cerita dongeng yang bersama Olive tadi. Pada zaman dahulu di kampung Sumatera Utara, hiduplah seorang nenek tua dengan anak laki-lakinya. Anak-anaknya bernama Maling Kunda. Seiring
tumbuh menjadi anak muda yang sangat tampan. Pada suatu hari si Malik Muda ini izin ke ibunya untuk pergi merantau. Dengan berat hati, si ibunya ini mengizinkan si Malik Muda untuk pergi merantau. Bertahun-tahun lamanya di tanah rantau, tanpa kabar si Malik Muda akhirnya pulang dengan membawa istrinya. Ia kembali menjadi orang saudagar yang sangat kaya dan menggunakan kapal yang sangat megah itu. Setibanya di dermaga, banyak nelayan yang menginformasikan kepada ibunya bahwa anaknya telah kembali dan sangat sukses di tanah rantau. Tetapi karena ia malu untuk mengakui ibunya kepada istrinya karena ia takut dan nanti istrinya berpikir bahwa ia berasal dari keluarga miskin, akhirnya si Malik Muda ini tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Nah, karena ibunya sangat merasa kecewa kepada anaknya, akhirnya ibunya berdoa supaya anaknya mendapatkan karma itu. Dan seketika langit menjadi gelap dan kapal si Malik Muda ini hancur diterjang ombak dan si Malik Muda ini berubah menjadi batu dan batu itu bisa dilihat sampai sekarang. Oke, tepuk tangan untuk Malik. Nah, sekarang dari cerita itu tadi, ibu mau tanya dulu, apa tema dari cerita tersebut? Malik. Ya, apa? Ada yang lain? Saya ibu seorang anak yang durhaka ibu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Malik. Jadi tema dari cerita Malik Muda itu tadi itu adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, yang kedua itu siapa tokoh dalam cerita tersebut? Angkat tangan. Vicky. Malik Muda. Oke, Vicky. Oke, tepuk tangan untuk Vicky. Oke, benar sekali ya. Tokoh dalam cerita itu ada Malik Muda, istrinya dan ibunya. Terus penokohannya, tentang penokohan dari Malik Muda atau sifat dari Malik Muda. Durhaka. Oh, tepuk tangan untuk Vicky. Terus sifat dari ibu Malik Muda itu Baik ibu. baik, terus rendah hati. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Yang terakhir ibu istri Malik Muda, sifatnya gimana? Baik ibu. Baik. Ada yang lain? Oke, dia itu sebenarnya baik karena dia tidak tahu kalau Malik Muda itu menipu kepada dia bahwa ibunya Malik Muda itu bukan ibu si Malik Muda, makanya dia hanya diam sebenarnya. Oke. Baik, yang kanan, yang ketiga itu ada alur. Apa alur dari cerita tersebut tadi? Alur maju ibu. Alur maju. Tepuk tangan untuk kami. Jadi alur tadi alur maju. Nah, di mana? Kenapa di alur maju ada yang tahu? Saya ibu. Itu? Karena menceritakan dari awal sampai akhir. Oke, menceritakan dari masa lalu ke masa depan. Tepuk tangan untuk Vicky. Yang kedua itu adalah ada yang tahu lainnya? Di pantai. Di pantai. Benar sekali. Ada yang lain? Di desa ibu. Di desanya di Sumatera Utara. Oke, tepuk tangan. Terus yang terakhir ada apa? Apa pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Saya ibu. Abi? Ibu pesannya itu kita tidak boleh sombong ibu. Sekalipun kita dari keluarga miskin, kita harus tetap menghargai kita punya orang tua ibu. Oke, tepuk tangan. Benar yang dikatakan Lali tadi ya, pesan dari cerita itu ya, kita tidak boleh sombong kalau kita sudah sukses ya. Terus tidak boleh lupakan jasa orang tua ya. Iya, Oke, iya. sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, yang berikut ya, ibu telah menyiapkan gambar. Nah, gambar ini ibu sudah buat acak. Nah, kita sekalian itu menceritakan gambar ini secara berurutan. Ada yang bisa? Ya, Abi, silakan Abi. Teman-teman, gambar satu itu dari gambar ini saya sudah menyusun ceritanya. Teman-teman dengarkan sekarang. Dahulu ada seorang janda yang sangat ingin memiliki anak. Suatu hari ia menemukan seorang bayi di dalam buah timun. Janda itu merawat timun mas dengan penuh kasih sayang. Timun mas tumbuh menjadi gadis yang baik dan sangat pemberani. Suatu hari datanglah seorang raksasa yang ingin memakan timun mas. Timun mas pun berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Dalam lariannya, timun mas melemparkan biji mentimun ke belakang dan biji itu berubah menjadi tanaman mentimun yang menghalangi jalan raksasa. Kemudian, timun mas melempar garam.
Garam itu mengenai mata raksasa hingga perih dan membuatnya tidak bisa melihat. Terakhir, Timun Mas mengambil sebuah batu besar dan mengalahkan raksasa. Akhirnya, Timun Mas selamat dan raksasa tidak mengganggunya lagi. Oke, tepuk tangan untuk Awi. Terima kasih Awi. Ya Ibu. Baik anak-anak, karena ibu sudah menjelaskan materinya, tugas kalian itu mengerjakan tugas ini di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Ya Ibu. Ini kerja dalam kelompok ya? Iya Ya, Ibu. Ibu. Iya, dua kelompok sudah. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Pesan kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu cerita yang adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, cerita rakyat itu biasanya mengandung 5 unsur. Nah, 5 unsur itu tadi ada tema, terus tokoh dan tokohan, terus yang ketiga latar, yang ketiga itu alur, yang keempat itu latar, dan yang terakhir itu ada amalan. Nah, biasanya itu dalam cerita itu selalu mengandung pesan moral yang disampaikan kepada kita pendengar atau pembaca. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan Ibu. Apa yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dari cerita Semari Kundak dan Ibu, akhirnya kami bisa paham bahwa kami harus menghargai orang tua Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Alwi. Nah, materi selanjutnya nanti minggu depan kita akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke? Ya Ibu. Nah, kita satu orang untuk pimpin doa. Ya, Aceh silakan. Ibu dan teman-teman dalam kita menyatakan dari berdoa dalam nama Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Maria, saya berdoa Santa Maria, Allah,